Yang dia bilang, guru saya tuh kalau baca Al-Fatihah sekian ratus. Padahal tuh guru gak pernah ngitung. Muridnya di samping ngitung. Karena umur, kadang-kadang berhenti tuh guru, hitungan dipegang. Guru saya mah 100 kali Al-Fatihah. Tuh kan. Makanya disebarkan ilmu sama murid-muridnya. Jadikan sebuah rotib. Fulan bin Fulan, rotib ini, rotib itu, di mana guru kita mencontohkan baca sekian. Padahal gurunya nggak pernah bilang, ini murid yang kurang ajar. Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah. Lihat. Ini 8 penjelasan tentang tuduhan bahwa Al-Imamul Ghazali tidak mengerti ilmu hadis. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita perlu tahu siapa sosok yang satu ini. Beliau adalah ulama dengan segudang karya dan jasa untuk kaum muslimin yang tidak ada satupun yang meragukan bagaimana peran beliau untuk dunia Islam. Beliau adalah sedikit ulama yang digelari dengan Hujjatul Islam, sang hujahnya Islam. Ulama dengan gelar sementereng ini tidak mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah ulama yang tidak paham ilmu hadis. Kalau bicara tuduhan kepada para ulama itu sudah biasa. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah dikatakan tidak mengerti ilmu hadis dan bahkan tidak menghafal Al-Quran. Jika saling kritik itu dilakukan oleh para alim, maka kita jangan ikut campur. Tetapi apabila pelakunya adalah orang awam yang jahil, kemudian sok dalil, maka kita wajib untuk meluruskannya. Yang kedua, kalau dituduh Al-Imamul Ghazali tidak mengerti ilmu hadis karena karya beliau yaitu Ihya Ulumuddin memuat beberapa hadis-hadis lemah, bahkan yang dituduh sebagai hadis palsu, itu telah dijawab oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab beliau Ta'rif Al-Ahya bi Fadail Ihya, yang intinya beliau mengatakan yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu bukanlah hadis-hadis palsu sebagaimana yang dituduhkan. Kalau toh ada hadis palsu di dalam kitab beliau tersebut, itu jumlahnya sangat sedikit dan diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Tuduhan bahwa kitab Ihya sengaja memuat hadis-hadis lemah itu adalah tuduhan yang tidak benar. Karena hadis dhaif itu boleh digunakan dalam masalah fadilah amal. Sedangkan genre kitab Ihya itu adalah kitab penyucian jiwa dan itu termasuk fadailul amal. Yang ketiga, tuduhan beliau tidak menguasai ilmu hadis. Sekarang coba mari kita telisik. Kitab Ihya itu bukanlah kitab hadis. Meskipun demikian, di dalam kitab ini memuat tidak kurang 4.800 hadis. Yang ini berarti kitab ini memuat begitu banyak hadis, bahkan lebih banyak daripada beberapa kitab-kitab hadis, termasuk Al-Muwatta. Itu hanya memuat 1.720 hadis. Bahkan kitab Ihya itu hadisnya bisa lebih banyak daripada Sunan Ibnu Majah yang hanya memuat 4.300-an hadis. Sejumlah 5.000-an hadis ini belum ditambah penguasaan Imam Al-Ghazali terhadap hadis-hadis hukum yang beliau gunakan untuk membahas fikih Syafi'i. Yang tentu hadis-hadis hukum yang beliau kuasai akan lebih banyak daripada 4.800 hadis yang beliau cantumkan di dalam kitab Ihya. Sebagai catatan pula, kita perlu mengetahui ulama dahulu tidak akan mungkin mencantumkan sebuah hadis kecuali mereka telah menghafalnya dengan baik. Berbeda dengan hari ini, yang orang bisa menulis karya berjilid-jilid hanya dengan modal copy-paste. Yang keempat, kita perlu melihat bagaimana karya Al-Imamul Ghazali yang lainnya. Jangan hanya fokus ke Ihya. Al-Imamul Ghazali itu bukan hanya menulis karya kaitannya dengan ilmu akidah, tazkiyatun nufus, dan fikih. Ternyata beliau juga memiliki perhatian dalam ilmu hadis. Jika antum hendak mengatakan Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis, sebaiknya antum membaca karya beliau terlebih dahulu yang berjudul Al-Mankhul fi Ta'liqat Al-Usul, atau kitab beliau yang berjudul Al-Mustashfa min Ulumil Usul. Di situ Anda akan bisa mengetahui apakah yang berbicara itu mengerti ilmu hadis atau tidak. Yang kelima, Al-Ghazali itu juga berguru kepada para ulama-ulama yang merupakan ahli hadis. Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau menjelaskan, Al-Imamul Ghazali itu berguru kepada beberapa ahli hadis. Beliau belajar Bukhari dan Muslim kepada gurunya yang bernama Al-Hafidh At-Tusi.
Demikian juga sebuah riwayat menyebutkan kalau beliau belajar Sahih Bukhari itu kepada Imam Abu Sahal Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Dan beliau juga mempelajari Sunan Abu Dawud kepada seorang ulama yang bernama Abu Fath Al-Hakimi At-Tusi. Yang keenam, ungkapan beliau, bidu'ati fi ilmil hadisi misjah, kemampuanku dalam ilmu hadis itu terbatas, itu adalah ungkapan ketawaduan. Jika ungkapan ketawaduan seperti ini kita pahami secara keliru, maka akan banyak ucapan-ucapan dan ungkapan ulama yang lain juga akan kita pahami secara keliru. Seperti Al-Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh, meskipun aku bukan bagian daripada mereka. Apakah dengan ucapan Imam Syafi'i ini akan kita simpulkan kalau Imam Syafi'i adalah orang fasik karena dia sendiri mengakui kalau dia bukan orang soleh? Yang ketujuh, kalau kita hendak mengatakan bahwa kemampuan Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis terbatas, karena antara para ulama itu beda spesialisasi. Kemampuan ilmu hadis beliau itu sedikit, karena dibandingkan dengan raksasa-raksasa keilmuan dalam ilmu hadis. Orang seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, atau mungkin Imam Az-Zahabi, dan lain sebagainya. Tetapi jangan kemudian dipahami kalau beliau tidak mengerti ilmu hadis, apalagi diukur dan ditakar dengan kemampuan orang-orang hari ini. Cobalah antum membaca karya beliau Jawahirul Quran misalnya, atau karya beliau Munkit Minad Dhalal. Kalau antum membaca dua karya ini, antum akan berpikir ulang untuk mengatakan kalau beliau tidak mengerti ilmu hadis. Bahkan kemampuan beliau bisa dikatakan jauh di atas rata-rata para doktor jurusan hadis hari ini. Apalagi seperti kita yang cuma LC, lucu-lucu, langsung ceramah ini. Yang selanjutnya, kalau Al-Imam Al-Ghazali dituduh tidak mengerti ilmu hadis, hanya karena sebagian karyanya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, memuat beberapa hadis-hadis lemah, lalu bagaimana dengan karya ulama yang lain yang juga melakukan hal yang sama? Sebut misalnya karya salah seorang ulama besar, Abu Lais As-Samarkandi. Beliau punya kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab tersebut memuat begitu banyak hadis-hadis dhaif, bahkan yang juga tertuduh palsu. Demikian juga kitab Ar-Ruh, karya Al-Imam Ibnu Qayyim, juga memuat begitu banyak hadis-hadis yang sangat bermasalah. Namun, tidak kita dengarkan dari orang-orang ini suara yang mengatakan kalau Imam Ibnu Qayyim tidak paham ilmu hadis. Tapi begitulah anehnya orang-orang ini. Mereka mudah sekali mengkuliti ulama yang lain yang berbeda dengan kelompoknya. Tentu yang seperti ini adalah cara beragama yang cacat dan tidak layak untuk diikuti.